Salam Indonesia, selamat malam saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dan di seluruh Nusantara dan di mana saja yang dapat ditangkap oleh siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hermenus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi jelas bahwa tema firman Allah kita adalah tugas ilahi. Nah, untuk melakukan tugas ilahi ini, Timotius itu sangat masih muda, ya. Dia masih dalam tahap pelayanan yang masih muda, usianya juga masih muda, tetapi ia memang dapat panggilan ilahi. Lalu walaupun itu yang ditugaskan oleh Timotius kepadanya untuk melayani jemaat di Efesus, tetapi dengan catatan bahwa ia harus menghadapi pengajar-pengajar sesat, di mana pengajar-pengajar sesat itu keinginan mereka adalah untuk membuat persoalan-persoalan. Supaya apa? Supaya umat itu menjauh dari Tuhan. Kalau kita sejenak belajar, ada ajaran gnostisme, ya. Dari kata gnosis. Gnosis itu hikmat atau pengetahuan. Manusia yang mengandalkan hikmatnya, mengandalkan pengetahuannya, dan tetapi tidak sungguh-sungguh untuk hidup dengan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka, pengetahuan mereka. Dan dari ajaran gnostisme ini yang paling adalah karena semua materi itu adalah jahat atau benda-benda itu jahat, hanya roh yang baik. Lalu pengajaran tentang bagaimana untuk mencapai Tuhan, mereka harus yang disebut dengan ajaran askese, yaitu pertarakan, menahan diri dari nafsu tubuh, menjauhkan diri dari segala kesenangan dunia ini. Tetapi pada hakikatnya mereka jauh dari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Belum lagi intelektual spekulatif. Dan intelektual spekulatif ini adalah mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Mencari gara-gara. Karena apa? Mereka punya pengetahuan, mereka punya intelektual. Dan itu sangat tidak menyukakan. Jadi dalam ajaran mereka, dalam intelektual spekulatif ini, di mana mereka mencari persoalan-persoalan yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi mereka perintahkan. Satu contoh, ya, ajarannya ajaran asketisme. Asketisme itu melarang memakan makanan tertentu. Memang ada, kita mengatakan Anda dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-29, jauhkanlah dirimu dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, lalu kemudian makanan dari darah, makanan dari binatang yang mati dicekik, dari makanan yang dari percabulan atau yang dicuri atau yang tidak halal. Ya, itu tidak boleh dimakan. Nah, mereka ini menambah-nambahi apa yang tidak dikatakan Alkitab, mereka katakan. Itu sebabnya dalam perjuangan atau melakukan tugas ilahi ini kita tidak bisa marah-marah kepada mereka. Kita tidak boleh mencaci maki terhadap mereka. Kita harus berjuang dengan, yang pertama itu berjuang dengan perjuangan yang baik. Jadi kalau
Saya bacakan dulu dalam 2 Korintus ayat yang ke-10 ayat 3 sampai dengan 4. Memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seluruh kehidupannya, pikirannya, bagi seorang yang berjuang atau melaksanakan tugas ilahi, dia harus berjuang dengan perjuangan yang baik. Karena senjata kami bukanlah senjata yang berasal dari dunia ini. Anda tahu senjata dari dunia ini, pedang, api, batu, bensin, misiu, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk menyakiti orang. Sementara kita berjuang, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh melukai orang. Kita hanya berjuang untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dengan harapan ilahi mereka dapat. Dengan harapan ya mereka menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh jahat di udara. Yang bekerja di balik manusia yang jahat itu, yang bekerja di balik manusia yang murtad itu, yang bekerja di balik semua manusia, yang kelakuannya tidak sesuai dengan firman Allah. Ada setan, ada kekuatan setan di situ. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang baik. Uang rakyat, yang bukan uangnya dianggap uangnya, ditilap, dikerusi, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang halal, bagi dia tidak ada masalah halal atau tidak halal. Tapi kita harus dengan cara-cara yang baik. Dikatakan tadi menundukkan pemikirannya dan perilakunya dengan hidupnya kepada Kristus. Dia bukan berjuang dengan cara-cara dunia ini. Jadi kalau kita tidak berjuang dengan cara-cara dunia ini, dengan cara apa? Kata firman Allah tadi, dengan kuasa Allah kita melakukannya. Mendemonstrasikan kuasa Allah. Jadi melakukan tugas ilahi itu harus dengan berjuang dengan perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik, seperti saya katakan tadi, perjuangan saya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia dengan manusia, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah yang jahat itu, pemerintah yang dikuasai hierarki dari setan ini, yang bekerja menguasai manusia, hati manusia, pikiran manusia, sehingga hati dan pikirannya menjadi jahat. Jadi kita bukan melawan bukan melawan manusia, baik itu pemerintahan yang sah atau masyarakat, kita tidak perlu melawan itu. Tapi pemerintah-pemerintah yang dimaksudkan roh jahat itu, setan itu, iblis itu, yang menguasai dunia ini, yang mencengkram hati manusia, yang perkataan-perkataan orang dikuasainya seperti kanker yang merajalela, sehingga membuat manusia menjadi tersesat. Jadi kita harus berjuang dengan perjuangan yang baik. Jadi jangan mengikuti kalau orang mencaci maki, kita mencaci maki. Tidak. Kalau orang membodoh-bodohkan, kita membodoh-bodohkan. Kalau orang merendahkan, kita juga ikut merendahkan. Tidak. Dengan kasih Kristus, dengan kuasa Allah, itu kita lakukan. Perkataan-perkataan kita bukan hikmat kita, tapi firman Allah ini sendiri yang kita sampaikan kepada mereka. Dengan harapan hati mereka terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas ilahi ini kita harus lakukan. Jadi kalau kita melakukan tugas ilahi, ya jangan dengan cara-cara dunia ini. Karena kami berjuang bukan secara dunia ini, kami berjuang dengan senjata ilahi. Senjata ilahi itu apa? Firman Allah. Apalagi
kuasa Allah. Itu yang kita pakai dalam memberitakan Injil ini. Hal-hal yang baik yang kita lakukan. Yang betul-betul kita telah menikmati, merasakannya dari Tuhan. Bukan karena pura-pura. Bukan karena pencitraan. Bukan karena kemunafikan. Tapi karena tulus ikhlas. Beda dong. Yang dengan tulus ikhlas dengan orang yang munafik. Beda. Karena kita telah dikatakan oleh firman Allah berjuang dengan cara-cara yang baik. Yang kedua dikatakan firman Allah berjuang dengan iman. Ya, dengan iman yang baik. Kalau orang tidak mau menerima kita atau tidak mau menerima perkataan kita, tidak usah kecewa, tapi doakan. Ya karena memang tugas kita, karena kita agama syiar, ya mau tidak mau kita harus memberitakan firman Allah dengan kata-kata kita dan dengan perbuatan kita. Alangkah baiknya perkataan kita dengan perbuatan kita serasi. Sehingga orang betul-betul melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Allah ketika melihat ada dari perbuatan kita, dari kata-kata kita, orang melihat Tuhan, memuliakan Bapa di surga, kata firman Allah. Jadi berjuanglah dengan iman. Jangan berjuang dengan daging. Kalau kita berjuang dengan daging, kita bisa marah-marah kalau orang tidak mau dengar kita. Nggak perlu. Kita bisa memaki-maki orang kalau mereka tidak mau mendengar. Nggak perlu. Berjuang dengan perjuangan yang baik, berjuang dengan iman, bukan dengan daging. Kalau dengan daging, kita sakit hati, kita marah terhadap orang tersebut. Sudah dikasih yang baik, tidak mau menerima baik. Nggak perlu. Tidak perlu Anda memaksa-maksa. Jauhkan. Tidak perlu Anda memberi dengan alasan memberi Indomie, pakaian bekas lah, dan macam-macam. Nggak perlu. Tapi saya tahu bahwa kasih Kristus itu ketika orang mengasihi. Ketika orang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi tidak bisa tidak memberi. Itu hukumnya. Bisa saja saya memberi tapi tidak mengasihi. Tapi ajaran Kristus dengan jelas, kalau engkau mengasihi, engkau tidak bisa tidak memberi. Pasti memberi. Setidak-tidaknya memberikan waktu Anda, perhatian Anda, pengetahuan Anda, uang Anda, kehidupan Anda, dalam arti yang positif. Karena kita harus melakukan dengan iman. Jadi bukan karena mengada-ada, bukan. Jadi kalau melakukan tugas ilahi itu adalah berjuang dengan perjuangan yang baik, lalu kemudian berjuang dengan iman, ya, itu yang benar. Kalau kita berjuang dengan iman, bukan dengan daging, sesuatu yang terjadi sama seperti itu. Siapa tadi dikatakan itu? Saya baca dulu. Nah. Alexander dan Hymenaeus. Itu perkataan-perkataan mereka itu perkataan-perkataan yang jahat, bagaikan kanker stadium 4 yang merusak tatanan kehidupan. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Sebab itu imannya hancur, imannya runtuh. Iman hancur itu karena dia mencari keuntungan, cinta akan segala akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena berburu orang lah, iman mereka menjadi runtuh, menjadi rusak. Dan akibatnya, kehidupannya mereka menjadi kacau. Nah, karena orang sudah kacau, ya dia ingin juga orang lain kacau. Dia ingin juga rumah tangga orang lain rusak. Sama tadi yang saya bilang, spekulatif, intelektual spekulatif itu. Itu mereka mengajarkan sesuatu tapi yang bertentangan dengan firman Allah. Yang tidak ada tertulis dalam firman Allah, mereka katakan itu. Lalu kemudian tadi ada ajaran mereka yang asketisme itu.
Asketisme itu seperti saya katakan mengharamkan makan-makan tertentu. Sudah saya sebut apa yang tidak boleh dimakan orang percaya. Terus kemudian amoral. Bayangkan orang mengajar firman Allah tapi perbuatannya amoral. Melihat wanita-wanita yang dapat diseret untuk menuaskan hawa nafsu mereka, hawa nafsu daging mereka. Mereka dari pengajaran itu hanya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Wah, ini intelektual mereka itu sudah rusak. Makanya intelektualisme spekulatif. Mereka berspekulasi untuk mencari persoalan-persoalan. Tapi bila ada suatu kesempatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya Paulus katakan, serahkan aja dia kepada setan, iblis. Itu kalau di dalam gereja mula-mula Anda tahu bahwa kalau orang tidak mereka akan diingatkan ya. Kalau mereka tidak mau diingatkan, dikucilkan. Kalau mereka sudah dikucilkan tetapi kemudian masih terus, ya serahkan aja iblis kepada iblis. Artinya bahwa mereka nggak usah diperdulikan lagi karena memang dunia ini berada di kondisi jahat. Ya, itu artinya bahwa mereka serahkan aja kepada dunia ini. Ketika mereka berada dalam dunia ini berarti berada dalam kondisi jahat. Kalau orang Yahudi dalam zaman dahulu dikecam dulu, diberi peringatan. Setelah itu diberi peringatan 30 hari. Kalau sudah 30 hari, dia tidak boleh lagi dia tidak dianggap lagi di dalam kumpulan mereka. Mereka sudah dijauhkan dari kumpulan mereka dan Allah sekaligus. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan bahwa itu karena iman yang rusak. Lalu yang terakhir adalah good conscience, dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau dengan hati nurani yang murni, kita bisa melaksanakannya dengan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya Anda memberitakan kasih karunia Allah, tidak ada maksud lain selain supaya mereka sama menikmati kasih karunia Allah, menikmati kuasa Allah, menikmati pembebasan yang Tuhan sudah lakukan. Yang dahulu kamu bukan umat Allah, yang sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, yang sekarang telah dikasihani Allah. Itulah yang kita ceritakan kepada mereka. Dengan harapan mereka juga menerima sebagaimana yang kita terima. Itulah dengan good conscience. Bukan dengan pemaksaan. Bukan dengan karena Anda atasannya atau dengan Anda punya otoritas lebih tinggi dari tidak. Tidak, tapi dengan kasih, dengan good conscience yang dari Tuhan. Jadi kalau kita lakukan dengan good conscience yang dari Tuhan, tugas ilahi itu, ya pastilah ada yang menolak. Kata Tuhan, kalau kau ditolak, yang ditolak itu bukan kau, Tuhan. Jadi tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik itu kepada mereka dengan harapan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran mereka. Mereka menerima yang menjadi bagian mereka seharusnya ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi lakukan tugas ilahi ini dengan berjuang dengan perjuangan yang baik. Yang kedua dengan iman, lalu yang ketiga dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau kita melakukan dengan hati nurani yang murni, ya kamu tidak mau mendengarkan saya, yang penting saya sudah sampaikan. Tidak perlu memaksa kan? Nah, karena memang kita ya menceritakan kabar baik apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya, kan nggak salah. Ceritakan saja kabar baik itu kepada mereka. Tapi jangan Anda menceritakan kabar baik, tapi perilaku Anda nggak berkenan. Itu melukai orang. Anda menjadi batu sandungan. Ada banyak orang berapi-api memberitakan kabar sukacita Tuhan, tapi perilakunya nggak benar. Masih suka berbohong, masih suka berjudi, masih suka minuman keras, masih suka membohongi orang, masih suka menipu orang, masih suka melakukan hal-hal yang jahat. Jangan lakukan itu.
Karena kita melakukan tugas ilahi, bukan dengan cara-cara hanya ngomong doang. Perilaku kita, tindakan kita harus selasi dengan perkataan kita. Tidak bisa bertentangan. Kalau Anda katakan, saya doakan karena memang saya sudah doakan. Saya mengasihi Anda karena kita betul-betul mengasihi. Bukan ada maksud-maksud tertentu atau mencari keuntungan dari situ. Tidak. Itu sebabnya kita harus lakukan dengan good conscience. Dengan hati nurani yang murni. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saya tidak sudah pernah di khotbah saya yang lalu, saya tidak akan pernah lupa atas jasa dua orang yang terus menceritakan kabar sukacita itu, yaitu Johnny Sinaga. Saya tidak tahu di mana, tapi setiap kali saya mengingatkan nama ini, terima kasih buat apa yang sudah Anda lakukan. Lalu kemudian Johnny Longkutoy. Dan nama-nama ini betul-betul berperan besar dalam membawa saya kepada Kristus. Kalau bukan karena mereka, karena perkataan mereka memang cukup lama, 6 tahun. Tapi saya sadar bahwa setelah 6 tahun, pagar tembok seperti yang dikatakan oleh firman Allah tadi dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat 5 itu. Kubu yang saya bangun, tembok yang saya bangun untuk membangun keangkuhan saya, keangkuhan hidup saya, dan pada akhirnya roboh oleh kuasa Allah. Oleh iman mereka yang tidak putus-putus asa itu untuk memberitakan kasih karunia ini. Saya berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan itu sebabnya saya merasakan bahwa dengan hati nurani yang baik itu, akhirnya saya dimenangkan bagi Kristus. Yang betul-betul mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru di dalam kasih dan kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap bagi Anda yang sudah mendengarkan firman Allah ini, bagi Anda yang percaya kepada Yesus, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan nikmati kasih dan kuasa-Nya. Dan saya juga berkata kepada mereka-mereka yang sakit, yakin dan percayalah, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan engkau. Saya 1 Maret 1987 sampai hari ini, yang saya ingat ya, itu karena saya baru menikah dengan istri saya. 1 kali baru disuntik. Lalu kemudian ini suntik apa ini? Suntik COVID-19 ini. Saya sudah 2 kali. Itulah dalam hidup saya. Tetapi yang mau saya katakan, selama kehidupan itu, saya tetap mengalami pemeliharaan Allah. Pernah mengalami masa-masa yang sulit memang dalam hal sakit, tapi Tuhan tetap bisa menyembuhkan ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dengan iman. Maka lahir lagu bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Karena di jasad kita Yesus. Kita lihat ada di YouTube saya, John Simon Simanjuntak, ya. Anda ketik di situ, ada bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Ada beberapa lagu di situ yang betul-betul saya nikmati karena pengalaman saya dengan Kristus. Yang Tuhan lakukan yang terbaik. Memiliki good conscience dalam memberitakan, melaksanakan tugas ilahi. Jangan memaksakan kehendak, tapi dengan cara-cara yang good conscience, dengan hati nurani yang murni, bahwa Anda betul-betul memberitakan kasih dan kabar baik itu. Karena mereka juga, karena Anda rindu, mereka juga menikmati apa yang sudah Anda nikmati, merasakan sebagaimana yang damai yang sudah Anda rasakan dalam Kristus Yesus itu, dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, dan berbahagialah orang yang melakukan firman Allah dan memeliharanya serta melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah mendengar. Berkati pemerintah kami, berkati seluruhnya. Berkati mereka-mereka yang sakit supaya sembuh. Mereka yang lemah dikuatkan.
yang mengalami persoalan ekonomi, Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan sahabat-sahabat kami seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.